Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Di sini saya Madia Azhara Putri Taja sebagai alumni pelajar penggerak angkatan 2 sebagai calon fasilitator pelajar penggerak angkatan 2 akan mepresentasikan tentang pendidikan Indonesia. Nah, jadi di sini pendidikan Indonesia tuh kan dikawal oleh pemerintah ya. Pemerintah itu punya 3 program utama. Yang pertama ada kualitas pembelajaran, digitalisasi, dan juga kesetaraan akses. Jadi ini biar kalian gak mikir nih, pemerintah gak ngapa-ngapain selama ini. Sebenarnya pendidikan Indonesia tuh masa depan kita yang paling penting. Walaupun kita kadang suka mikir, nanti aja lah. Tapi sebenarnya penting banget. Visi pemerintah tuh simple. Setiap anak Indonesia itu harus dapat pendidikan yang bagus. Dan ini bukan janji palsu kayak teman-teman kita yang kemarin bilang, besok aku kerjain tugas kelompok ya, besoknya hilang gak masuk sekolah. Ini beneran program nyata, walaupun mungkin belum sampai ke sekolah kita. Jadi di sini ada 3 pilar, tolong diingat-ingat biar nanti kalau bertanya tidak bingung lagi. Yang pertama ada kualitas pembelajaran. Seperti yang kita tahu sekarang itu kurikulum sekarang udah berubah jadi kurikulum mendalam. Jadi nggak ada tuh kita disuruh hafalin hal random yang nggak bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita belajar yang relevan, yang udah zaman now gitu, udah modern, udah update lah intinya. Yang bikin kita paham, bikin kita nyata, otak kita nyampe konsepnya, nggak cuma nulis doang sampai tangannya pegel-pegel. Ada 54 buku teks baru yang fresh dan update. Oh my god. Jadi di tahun ini tuh ada 54 buku teks baru yang fresh dan update baru dibikin oleh pemerintah. Jadi nggak ada lagi nih soal jadul-jadul dari tahun 1945 atau 80-an. Terus semua guru itu dilatih biar menjadi lebih profesional. Udah ada 187.000 guru yang ikut pelatihan dan 63%-nya udah lulus. Bayangin aja, 63% dari kelas kita ini rajin. Bisa nggak ya? Ya nggak bisa sih. Lalu ada kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini yang biasa kita lakuin nih kalau di pagi hari. Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada bangun pagi, beribadah, bermasyarakat, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir ada TKA, tes kemampuan akademik, yang akan kita lakukan setiap akhir jenjang yang kita tempuhi. Sudah ada 3,5 juta pendaftar TKA yang sudah mulai Astagfirullah. Yang sudah berjalan hingga tahun 2025 ini. Lalu yang kedua ada digitalisasi. Untungnya pemerintah sekarang udah nggak kayak di zaman purba lagi nih pas Jurassic Park World. Yaudah. Kenapa malu, santai aja. Nah, di digitalisasi ini pemerintah buat aplikasi namanya Rumah Pendidikan. Belum pernah dengar kan? Aku juga belum pernah dengar. Karena di situ pengguna aktifnya itu ada 1,3 juta guru di Indonesia. 1,1 juta aktif di websitenya. Dan juga udah ada 514 daerah terjangkau di seluruh Indonesia dan juga ada yang di luar negeri. Nah, kalau udah digitalisasi sama kualitas pembelajaran, pasti penasaran dong biayanya berapa dari pemerintah buat pendidikan. Jadi, biaya pemerintah buat pendidikan yang ada di Indonesia itu adalah 33,8 triliun rupiah. Biasanya ini dipakai buat operasional, buat honor guru atau gaji guru, fasilitas digital kayak sekarang nih. Banyak sekolah Indonesia dapat papan tulis TV gitu bentuknya, digital. Itu pakai uang dari pemerintah. Dan kita bisa lihat dipakein kemana itu di aplikasi Arkas. Jadi gak ada nih yang mikir-mikir jangan-jangan dikorupsi lagi. Nah, yang terakhir ada kesetaraan akses. Di sini kesetaraan akses mungkin kita jarang dengar ya, karena kita ini alhamdulillah orangnya mampu-mampu.
Karena semua anak di Indonesia itu harus mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau ada yang bilang, ya udah usaha dong, aku jita kepalanya pelan-pelan nggak apa ya. Nah, pemerintah udah ngasih. Yang pertama ada program Indonesia Pintar. Ini biasanya buat anak-anak yang miskin atau rentan atau nggak bisa sekolah. Nanti dari PIP ini pemerintah bakal ngasih duit buat sekolah, biaya makan, biaya transportasi, biaya seragam, dan juga biaya operasional sekolah. Biasanya sampai berjuta-juta buat satu anak. Sampai 2 Oktober 2025 kemarin udah ada 10 juta, 10,98 siswa yang dapat PIP ini. Jadi ada banyak banget yang terbantu dari pemerintah ini. Lalu ada juga buat anak Papua, ada repatriasi PMI, lalu ada wilayah 3T, dan juga udah ada 4.616 anak yang dibantu dengan beasiswa karena gak mampu sekolah. Jadi Indonesia itu sebenarnya berusaha banget buat pendidikan Indonesia kita. Maksudnya pemerintah kita berusaha banget buat pendidikan kita. Mungkin belum terasa ya sampai sekarang, tapi mungkin kedepannya kita bakal lebih merasakan karena udah banyak sekali program baru tahun ini seperti makan bergizi gratis sejak Presiden kita Pak Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran. Lalu nanti juga kurikulum mendalam ini bukunya bakal lebih disebarkan. Apakah ada pertanyaan? Boleh apa aja? Yang lain dulu. Ya cuma bertiga juga. Silakan. Ada nggak yang pernah nyalahgunain duitnya? Kan aturan buat pendidikan anaknya tapi mulai ke orang tuanya. Terus cara mencegahnya gimana? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus banget karena saya juga sering penasaran tentang hal ini dan banyak banget kasus anak orang kaya yang pura-pura miskin terus dia bilang ke kepala desa kalau dia tuh anak miskin terus dia punya PIP. Jadi dia jajan dari PIP bukan buat sekolah, padahal dia tuh orang kaya aslinya. Justru malah orang anak-anak miskin yang bisa kita lihat sekarang tuh banyak banget yang nggak dapet PIP. Jadi untuk mencegah ini, waktu itu setahu saya itu kan PIP itu harus ke bank dulu ya, ke ATM buat ngambil duit. Jadi nanti bisa dilihat juga dari transaksinya dan juga uang yang diambil seberapa. Apakah ini normal untuk hal-hal seperti ini? Karena biasanya anak-anak orang kaya itu jajannya banyak sekali ya. Kayak pakai PIP itu zaman dulu banget pernah pas buat beli laptop. PIP ini bukan buat makan, operasional sekolah, dan hal lain sebagainya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Silakan. Silakan. Jadi, apakah kurikulum yang ada saat ini dengan aturan, konten, dan metode pembelajaran benar-benar mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan yang serba digital, dinamis, dan tidak terduga? Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat bagus. Ini saya beberapa hari yang lalu baru nonton video pas Gibran itu di mana ya? Pak Gibran maksudnya, maaf, itu lagi di wawancara tentang hal seperti itu. Jadi katanya nanti kan udah ada metode pembelajaran mendalam ya. Nah itu bakal dikuatin lebih ke kayak informatikanya sama hal-hal berbau coding. Jadi gedenya itu nanti kita bisa jadi IT tanpa disadari. Karena kan makin besar kan aplikasi makin banyak, makin modern. Apalagi mungkin banyak AI yang bakal menguasai pekerjaan kita. Maka dari itu Pak Gibran bilang rencananya pembelajaran mendalam ini akan dikuatin dari digitalisasi juga, misalnya buat website, aplikasi, bikin game, dan lain hal sebagainya. Apakah sudah terjawab? Siap, sudah. Silakan. Apakah PKA benar-benar mencerminkan keberhasilan sistem pendidikan atau hanya mendorong sekolah untuk mengajar demi ujian?
Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kemarin saya baru nonton berita, banyak banget anak-anak yang habis ngerjain TKA ini nggak bisa. Gara-gara apa? Materinya di sekolah nggak relevan sama soalnya. Terutama di TKA matematika yang wajib. Dan banyak banget anak-anak pintar yang seharusnya nilainya tinggi, tapi rendah, gara-gara nggak dijadiin sama sekolah. Maka dari itu sekarang pemerintah pendidikan dasar dan juga menengah dan juga Pak Prabowo serta Pak Gibran sedang mengevaluasi hasil kinerja TKA ini, karena ternyata pas dilihat, pas didapat bagus, tapi pas jadi TKA jelek banget, dan dia nggak bisa lulus TKA-nya. Maka dari itu sebenarnya TKA ini bertujuan buat lihat seberapa efisien kinerja siswa dalam belajar dan juga seberapa bagus materi yang sudah diajarkan oleh guru dan apakah sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Silakan. Seberapa besar otonomi yang ideal bagi sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan kebutuhan lokal tanpa kehilangan standar nasionalnya? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini tantangan cukup besar ya, apalagi kurikulum mendalam ini baru diterapkan setelah Pak Prabowo menjadi presiden. Maka dari itu, dari pemerintah itu menyediakan modul bagaimana kita menyesuaikan, guru-guru ya, bukan kita, maaf. Guru-guru itu kasih modul bagaimana caranya menyesuaikan dengan pembelajaran mendalam ini. Nah, biar nggak ketinggalan dari standar nasional juga, menurut saya mungkin guru-guru tetap menyesuaikan materi yang ada di buku, tapi biar wawasan kita lebih luas, saya tuh lebih suka guru yang ngambil materi atau soal dari luar buku, karena ternyata setelah saya lihat dari luar negeri atau mungkin negara-negara lain atau mungkin negara tetangga sendiri tuh, ternyata tuh kita tuh masih jauh banget pendidikannya. Bahkan bisa dibilang yang kita pelajari hari ini sebenarnya harusnya di negara itu udah lebih dari ini. Seperti itu. Silakan. Kan ada banyak anak yang tinggal di pedesaan atau kampung yang tidak mendapatkan pendidikan. Lalu walaupun ada tunjangan dari pemerintah, kalau orang tuanya tidak tahu ada tunjangan dari pemerintah, bagaimana orang tuanya dapat mengambil tunjangan tersebut untuk pendidikan anaknya? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Menurut saya dan pandangan saya sebagai siswa itu, mungkin pemerintah bisa lebih menyeluruh dan juga mencari informasi-informasi anak-anak atau orang tua yang mungkin dari kalangan rendah atau miskin, terutama di desa-desa yang kumuh atau kotor atau mungkin di pedalaman, karena emang dari yang kita lihat emang banyak sekali anak di desa itu yang tidak sekolah demi membantu orang tuanya. Maka dari itu sekarang kan ada program MBG biar anak-anak mau sekolah. Terus PIP juga mulai disebar-sebar informasinya, terutama buat anak SMP sama SMA yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Iya, terima kasih. Silakan. Jadi mengingat disparitas geografi dan sosial ekonomi yang besar, apakah langkah paling efektif untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan di daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal setara dengan yang ada di kota-kota besar? Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Di sini saya mungkin akan berpendapat sedikit. Mungkin pemerintah itu, terutama kayak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengandalkan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dari per daerahnya. Pasti kan setiap daerah atau wilayah 3T ini kan pasti kan ada DPR-nya dong. Maka dari itu sebenarnya tahun ini tuh kinerja DPR tuh mulai ditingkatkan biar nggak banyak anak Indonesia yang ketinggalan 3 program dari pemerintah ini. Karena ternyata banyak sekali yang belum kedapatan kesetaraan akses, walaupun kita udah dengar banyak banget yang dapat dapat PIP 10.990.000 anak. Tapi ternyata itu tuh belum menyeluruh. Banyak banget ternyata anak yang meninggal karena kelaparan dan terlalu sering bantu orang tuanya. Maka dari itu, mungkin pemerintah bisa mengandalkan dari DPR juga dan juga
dari laporan-laporan rakyat yang tinggal di tempat tersebut, atau dari surat juga bisa, misalnya ngirim surat pos ke pemerintahan atau ke DPR, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Siap, sudah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, sangat bagus dan menginspirasi otak saya. Sekian presentasi dari saya Madia sebagai alumni pelajar penggerak angkatan 2 dan juga calon fasilitator pelajar penggerak angkatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.